Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat semua ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana sholat lima waktunya? Dikerjakan kan? Nah, Masya Allah, Bu Guru yakin anak-anak Bu Guru pasti semuanya melaksanakan sholat lima waktu. Oke, ketemu lagi sama Bu Guru di materi tematik kali ini, di tematik subtema 3 di buku 2H. Sebelum mulai belajar, ayo dipersiapkan dulu bukunya ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, di tematik kali ini Bu Guru akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia. Kira-kira di bahasa Indonesia ini Ibu akan menjelaskan tentang apa ya? Ya, yaitu Bu Guru kita akan sama-sama mempelajari penggunaan tanda titik pada kalimat atau bacaan dan nama orang. Kira-kira ada yang udah tahu belumnya? Itu ada di halaman berapa? Bu Guru yakin pasti anak-anak Bu Guru rajin-rajin semua ya, rajin buka buku tematik, rajin baca-baca buku tematik. Lanjut ya. Yap. Nah, di sini salam kenal atau salam rindu, salam kangen dari Bu Hikmah, Bu Reni, dan Bu Santi buat anak-anak sekalian. Oke, are you ready? Kita akan mulai belajar. Sebelum mulai belajar, sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Di tanda titik ini kita akan belajar beberapa hal tentang penggunaan tanda titik. Jadi tanda titik ini tidak sembarangan digunakan, tak ada ketentuannya. Nah, yang pertama itu dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. Biasanya kalau pertanyaan itu ada yang tahu ya? Sudah tahu semua? Ya, udah tahu dong pastinya. Kalau pertanyaan itu dibuatnya awalannya kata apa saja. Dan seruan itu biasanya untuk mengajak. Nah, tanda titik itu tidak digunakan pada dua kalimat itu. Contohnya gimana, Bu? Kita lihat di sini. Contoh yang pertama. Ibu sedang memasak di dapur. Kalimatnya hanya satu baris dan diakhiri dengan titik. Kemudian Hilmi selalu belajar dengan rajin, sama diakhiri juga dengan titik. Kemudian Kansa selalu sholat 5 waktu dan diakhiri dengan titik. Kemudian ayah berangkat ke kantor setiap hari. Lihat, diakhiri dengan titik tidak? Ya, ada titiknya di akhir kalimat. Kemudian siswa kelas 2, anak yang hebat dan kuat. Ada titiknya tidak? Ada. Nah, ini salah satu ketentuan kita menggunakan tanda titik. Namanya di sini pada akhir kalimat. Kita lanjut ya. Kemudian tanda titik juga digunakan atau dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contohnya siapa? Misalkan Irwan S. Gatot. Ada tanda titiknya? Ada. Kemudian Muhammad Farel. Biasanya disingkat jadi M. Farel, pintar. Kemudian siapa lagi? Nah, di sini ada lagi contohnya Haji Aswin. Nah, Haji Aswin karena terlalu panjang bisa disingkat menjadi H. Aswin. Kemudian M.A. Malik. Nah, artinya Muhammad Abdul Malik biasanya. Nah, itu disingkat jadi M.A. Malik. Bu, kenapa sih kok nama ini juga harus disingkat? Karena biasanya untuk memudahkan. Karena nama-nama ini juga terkadang dipakai untuk di nama jalan juga banyak. Nanti Ibu akan contohkan lagi contoh yang lainnya. Kita lanjut ya. Nah, tanda titik yang berikutnya digunakan pada akhir singkatan gelar, jabatan, dan sapaan. Nih, biasanya ada nama, misalkan Nur Hikmah SE, berarti Bu Hikmah itu sarjana ekonomi. Kemudian apa? Doktor. Nah, kemudian Kol itu singkatan dari kolonel. Nah, jadi dipakai tanda titiknya. Kemudian SPD, sarjana pendidikan. Nah, ada apa lagi nih? BPK atau biasanya disebut itu bapak harusnya. Ya. Jadi ini bisa digunakan untuk akhir singkatan gelar atau jabatan atau sapaan orang. Gitu. Misalnya kakak juga dipakai cuma K2 aja, terus kasih titik. Ya, kita lanjut ya nak. Berikutnya Nah,
tanda titik pada nama jalan yang tadi Ibu bilang. Biasanya nama jalan ini pakai nama-nama pahlawan ya di daerah tertentu. Contohnya ada apa saja ya? Jalan Kiai Haji Nur Ali, biasanya disingkat jadi Jalan KH Nur Ali. Kemudian berikutnya Jalan Muhammad Husni Tamrin, biasanya disingkat dan orang-orang Kendalnya itu singkatannya Jalan MH Tamrin. Kemudian apalagi Jalan Ahmad Yani. Kalau yang tinggal di Bekasi Kota bisa tahu nih, Jalan Ahmad Yani berarti Jalan A Yani. Lanjut. Nah, Jalan Haji Aswin disingkatnya jadi Haji Aswin atau Jalan H.Aswin. Kemudian, nah yang ini berikutnya Jalan Mas Tirto Darmo Haryono. Biasanya di Jakarta ini, nah disingkatnya jadi Jalan MT Haryono. Kita lanjut ya. Nah, itu dari semua materinya yang sudah Ibu jelaskan. Ibu yakin anak-anak semua sudah paham. Kalau masih belum paham, silahkan boleh diulang-ulang lagi video ini. Dan kalau sudah, ini tugasnya, yaitu tugasnya membaca cerita pada buku panduan halaman 106 dengan memperhatikan tanda baca. Ingat tanda bacanya, titik ya. Kemudian dilaporkan via voice note ya, rekaman suara saja, tidak perlu video. Kemudian mengerjakan latihan pada buku pendalaman halaman 57. Oke, itu aja dari Bu Guru ya. Semoga anak-anak Bu Guru diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas bahasa Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.